Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Alivia dan Fani Marta akan mempresentasikan materi masyarakat dan peran tata sosial. Next. Anggota kelompok kami adalah Fani Marta Mayanti dengan NIM 047 dan Alivia Nur Aliatus dengan NIM 048. Materi yang akan kita bahas adalah interaksi sosial, stratifikasi sosial, dan perilaku menyimpang serta pengadilan sosial. Materi pertama akan dibacakan oleh Alivia. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial adalah bentuk umum dari proses sosial. Interaksi sosial sendiri merupakan suatu hubungan yang dinamis, di mana hubungan tersebut berkaitan dengan hubungan antar individu, yang dari satu kelompok ke kelompok lain, hubungan antara individu dan kelompok. Syarat utama adanya aktivitas sosial adalah adanya interaksi sosial. Yang kedua adalah stratifikasi sosial. Next. Stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal. Dalam kasus sosiologi, stratifikasi sosial adalah hierarki kelompok atau pelapisan sosial dalam suatu masyarakat. Jadi, secara etimologis, stratifikasi sosial adalah stratifikasi atau klasifikasi hierarki sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut etimologi bahasa, stratifikasi berasal dari bahasa Yunani, yakni stratum yang berarti lapisan. Pitirim A. Sorokin mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan kelas-kelas yang secara bertingkat atau hierarkis dengan perwujudannya adalah kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Next. Ukuran yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan sebagai berikut. Yang pertama adalah ukuran kekayaan yang dapat dilihat melalui kekayaan tempat tinggal, gaya hidup, kendaraan yang ia punya, atau properti yang dimiliki. Yang kedua adalah ukuran kekuasaan, dapat dilihat melalui jabatan yang dimiliki seseorang dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah ukuran kehormatan. Terlepas dari kekayaan atau kekuasaan, orang yang paling disegani dan dihormati mendapat tempat teratas. Ukuran semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa. Yang keempat adalah ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat untuk menghargai ilmu pengetahuan. Namun, tindakan seperti itu terkadang dapat menyebabkan konsekuensi negatif, karena ternyata bukan kualitas ilmu yang diukur, melainkan derajat kesarjanaan. Tentu saja ini memotivasi segala macam upaya untuk mendapatkan gelar meskipun tidak sah. Perilaku menyimpang dan pengadilan sosial. Perilaku menyimpang adalah semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku pada suatu sistem sosial dan mengakibatkan adanya upaya oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam sistem tersebut untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Penyimpangan sendiri didefinisikan oleh norma-norma sosial yang berlaku pada budaya, sehingga definisi penyimpangan berbeda di setiap masyarakat. Terdapat dua proses pembentukan perilaku menyimpang. Yang pertama adalah penyimpangan sebagai hasil dari nilai-nilai kebudayaan menyimpang. Yang kedua, penyimpangan dari sosialisasi yang tidak sempurna. Perilaku menyimpang dibedakan berdua, yaitu perilaku menyimpang primer yang bersifat sementara dan masyarakat masih bisa menerima. Yang kedua adalah perilaku menyimpang sekunder secara khas yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi dominan dalam kehidupan pelaku dan dikenal umum oleh masyarakat. Selanjutnya akan dibaca oleh Ali.
Baik, saya akan menyajikan materi penyimpangan sosial oleh Robert M. Lawang yang mengemukakan 4 macam penyimpangan. Yang pertama ada perilaku menyimpang yang dianggap sebagai kejahatan atau kriminal. Lalu yang kedua penyimpangan seksual. Yang ketiga penyimpangan dalam bentuk gaya hidup, misalnya pejudi atau pemabuk. Lalu yang keempat ada penyimpangan dalam bentuk konsumsi yang berlebih, misalnya alkoholisme. Menurut Keller dan Calhoun membedakan tipe kejahatan menjadi 3, yaitu kejahatan tanpa korban, misalnya konsumsi narkoba. Lalu yang kedua, kejahatan terorganisir, misalnya perdagangan perempuan, sindikat, dan mafia peradilan. Lalu yang ketiga, kejahatan kerah putih, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan dan pengetahuan tinggi, misalnya penghindaran pajak, penggelapan uang perusahaan, dan korupsi. Menurut teori relevansi diferensial oleh Edward H., Sutherland percaya bahwa penyimpangan muncul dari asosiasi yang berbeda, yang berarti bahwa seseorang mempelajari penyimpangan dari interaksi dengan individu yang berbeda asal, kelompok, dan latar belakang budaya. Lalu, teori pelabelan dari Edwin M. Menurut teori ini, seseorang menjadi menyimpang melalui proses pelabelan seseorang oleh masyarakat dalam bentuk julukan, stempel, atau etiket. Selanjutnya yaitu teori psikologi Sigmund Freud. Penyimpangan terjadi karena ID tidak dapat dikendalikan oleh ego dominan atau superego yang tidak aktif. ID adalah bagian ego yang tidak disadari atau instingwal. Dan ego adalah bagian ego yang sadar dan rasional. Superego merupakan bagian dari ego yang menyerap nilai dan norma serta berfungsi sebagai hati nurani. Lalu menurut teori Camerto, penyimpangan muncul dari anomi, ketidaksukaan antara tujuan budaya dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok 12. Jika ada pertanyaan, dapat ditinggalkan di kolom komentar dengan menuliskan NIM, nama, dan kelas. Terima kasih.